Halo, halo. Salam bahagia dan salam sehat untuk para guru seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maria Yosefa Anoid, calon guru penggerak angkatan 11 dari Sekolah Dasar Impres Buitae, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Baik, hari ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi antara coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3 dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saya peroleh dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching, yang memiliki 3 prinsip utama, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab terhadap 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, perencanaan, observasi, dan pasca observasi. Adapun emosi-emosi yang dirasakan oleh saya terkait pengalaman belajar, yaitu yang pertama adalah cemas. Kenapa saya cemas? Karena sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu memahami dan mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran atau dalam kegiatan saya sebagai seorang guru di sekolah. Yang kedua adalah saya tertarik. Tertarik karena setelah mempelajari dan mengeksplorasi konsep, saya mulai tertarik untuk mendalami isi dari modul ini. Dan yang ketiga, saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan-rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang terakhir, saya merasa optimis di mana saya mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Dan menurut saya yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu yang pertama, saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi maupun pada saat demonstrasi kontekstual. Dan itu baik dalam peran saya sebagai coach, coachee maupun observer. Adapun yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selain itu, hal yang paling mendasar yang perlu diperbaiki juga adalah upaya untuk benar-benar hadir sepenuhnya saat coaching itu berlangsung. Masih agak sulit untuk senantiasa fokus selama coaching karena juga harus mencatat poin-poin penting dari coachee. Yang berikut adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pada pribadi. Setelah saya menuntaskan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya merasa kompetensi sebagai guru sudah mulai berkembang, khususnya untuk mempraktikkan proses coaching dengan alur Tirta, dengan mendengarkan dengan rasa, baik sebagai coach, coachee, maupun saat diminta untuk mengamati. Saat mempraktikkan coaching, saya juga sekaligus mempraktikkan materi pembelajaran kompetensi sosial emosional, di mana itu saya dapat dari modul sebelumnya. Saya berusaha untuk tidak membangun asumsi pribadi dengan
kembali ke kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri dan kesadaran sosial, serta bagaimana saya membangun relasi dengan teman lainnya agar tetap berfokus pada coaching dan masalah yang dihadapi. Selain itu, saat mempraktikkan proses coaching juga, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan emosi sehingga dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk analisis implementasi dalam konteks calon guru penggerak, yang pertama adalah memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana caranya agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah? Saya berpikir prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah sendiri memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi tidak hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Supervisi harus mencakup percakapan praobservasi dan pasca observasi. Dalam percakapan praobservasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Karena menurut saya, prinsip coaching dapat diterapkan di sekolah jika pihak yang akan terlibat dalam coaching memiliki pengetahuan yang memadai tentang coaching untuk supervisi akademik. Selain itu, paradigma tentang supervisi sebagai langkah untuk mengecek kesiapan guru secara administratif dan memberikan penilaian harus disingkirkan. Supervisi sejatinya adalah cara untuk meningkatkan kompetensi guru baik secara akademik maupun sosial dan emosional. Sehingga supervisor tidak lagi hanya datang ke kelas melakukan observasi, tetapi melakukan komunikasi awal dalam bentuk praobservasi, serta memastikan memberi ruang diskusi dan umpan balik pasca observasi. Dan kedua aktivitas ini mendukung praktik mengajar yang diobservasi untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitasnya. Menurut saya, dalam mengelola materi yang telah saya pelajari secara pribadi, coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran berarti memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Hal itu tidak hanya secara aspek kognitif, tetapi juga karakter dan sosial emosional dari murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik adalah mengembangkan kompetensi guru agar kinerja mereka meningkat dan pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terwujud. Selain itu juga, menurut coaching untuk supervisi akademik dapat memberikan dampak positif dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara yaitu menjadikan murid sebagai fokus untuk memberikan rasa nyaman dan kemerdekaan dalam belajar. Guru sebagai penuntun pembelajaran dituntut untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memiliki kecerdasan emosional dan sosial yang memadai, memahami dan dapat merancang pembelajaran yang berdiferensiasi untuk membantu murid mencapai taraf maksimal mereka dalam belajar. Jika keterampilan coaching sudah meningkat, menurut saya maka pengembangan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran juga sudah tentu akan meningkat. Percakapan-percakapan coaching akan membantu para guru berpikir lebih dalam
untuk menggali potensi pada diri dan komunitas sekolahnya. Dan hal itu sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang terus-menerus berkelanjutan dan akan mewujudkan dalam buah pikiran dan aksi nyata demi ketercapaian kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang berikut adalah mungkin tantangan yang akan saya hadapi sebagai seorang calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun di daerah terkait coaching untuk supervisi akademik adalah bagaimana menyamakan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah, di mana supervisi akademik ini sudah sering dianggap sebagai penilaian rutin kepala sekolah terhadap guru saja, di mana fokusnya adalah pada administratif atau perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan oleh guru. Padahal seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi dari guru tersebut. Dan yang berikut mungkin alternatif atau solusi terhadap tantangan yang sudah saya definisikan. Yang pertama adalah mengadakan sosialisasi. Itu adalah rencana saya, di mana saya mengadakan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru ataupun saat kegiatan komunitas belajar, di mana yang akan saya lakukan yaitu mencoba memberikan penyeragaman atau penjelasan tentang persepsi tentang makna supervisi akademik itu sendiri. Selain itu juga saya akan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi ataupun saya mencoba pada kelas saya terlebih dahulu terhadap murid-murid saya. Adapun keterhubungan antara masa lalu adalah saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saya sebagai seorang guru tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Di mana supervisi hanya dilakukan saat kepala sekolah melakukan observasi kelas saja tanpa adanya kegiatan praobservasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai kepada guru saja, dan terkadang juga hanya menilai dari segi kelengkapan perangkat pembelajaran saya. Dan kemudian yang saya harapkan di mana penerapan di masa mendatang yaitu kedepannya kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, di masa depan saya berharap agar supervisi harus dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal dengan baik, dan continue atau terus-menerus sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan, dan pendidik itu sendiri juga akan memberikan dampak positif kepada murid. Praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah saya pelajari yaitu di mana dalam peran saya sebagai coach di sekolah, emosi yang dirasakan adalah termotivasi untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang coaching untuk supervisi akademik, dan semakin banyak melakukan praktik coaching, maka akan semakin terasah kemampuan saya sebagai coach untuk hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Keterkaitan materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, jika dihubungkan dengan materi coaching, maka pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Langkah itu untuk
memetakan kebutuhan individu siswa tersebut. Guru bisa berperan sebagai coach untuk melakukan proses coaching dengan siswa sebagai coachee. Dan menurut saya hal tersebut mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri siswa sehingga dapat menemukan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan individu siswanya, di mana siswa tersebut mengetahui betul apa atau gaya belajar apa yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Atau mungkin sederhananya keterkaitan modul 2.1 dan 2.3 itu di mana murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching, yang mana harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan yang berikut adalah keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 2.3. Di mana dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik ini agar dapat fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Dan juga pembelajaran sosial emosional yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menumbuhkan kompetensi tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri siswa. Proses coaching sejalan dengan PSE karena kompetensi sosial emosional tersebut dapat diterapkan oleh guru dalam proses coaching kepada siswa. Adapun informasi yang saya dapat di luar sumber belajar dari PGP yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Imran Taluli menekankan pentingnya kepala sekolah sebagai fasilitator dalam pengembangan profesional guru. Ia berpendapat bahwa kepala sekolah harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk coaching di mana guru merasa aman dan termotivasi untuk tumbuh. Selain itu juga ia menyoroti pentingnya pergeseran paradigma kepala sekolah dari pengawas menjadi coach. Dengan pendekatan coaching, kepala sekolah dapat membangun hubungan yang lebih kolaboratif dengan guru dan mendorong mereka untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga menginspirasi. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semua. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan.